Pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Ibu Henry Saparini, pendiri dan ekonom Core Indonesia. Bu Henry, terkait dengan tadi yang Ya, saya sempat sampaikan, ya, undang-undang memang memperbolehkan defisit di atas 3% sampai dengan tahun 2022, 2023 harus kembali lagi di iya, 3%. betul. Menuju ke situ, apakah Indonesia kemudian sudah siap secara penyesuaian ataupun mungkin perbaikan fundamentalnya, Bu Henry? Ya, baik Mas. Kita itu memang sering berdebat tentang fundamental ekonomi kita bagus gitu. Walaupun kita menghadapi deindustrialisasi, walaupun kita menghadapi tax ratio yang turun, walaupun kita ekspor kita makin lama adalah komoditas primer gitu. Nah, jadi ini fundamental yang dimaksud apa? Kalau misalnya fundamental atau kepercayaan dari kreditor itu masih tinggi, ya iya Mas. Pasti kalau Indonesia mau cari utang, apakah ada yang mau kasih? Rasanya banyak yang antri gitu. Ya, karena kita memang punya potensi yang besar. Dengan potensi alam yang besar, kemudian kita jaminkan itu sebagai pembayar utang kita. Ya, kita masih punya SDA yang luar biasa. Maka kalau untuk pembayaran utang beberapa ditingkatkan, itu ya menjadi rasanya itu kita masih punya kepercayaan dari pihak luar, atau pertumbuhan ekonomi kita toh belum sampai negatif seperti zaman krisis kita sampai negatif 13% misalnya. Jadi kalau pakai justifikasi itu mungkin dianggap bahwa fundamental kita itu cukup bagus. Ya, tapi kalau kita melihat balik lagi, apakah fundamental ekonomi kita kuat pada saat penerimaan kita dalam negeri, terutama dari pajak, itu sebagian besar makin lama makin digunakan untuk membayar cicilan utang. Terus kemudian bagaimana untuk digunakan atau alokasi anggaran untuk hal-hal lain yang lebih strategis gitu. Nah, jadi menurut saya kita harus melihat dari dua sisi tadi. Kalau saya melihat kondisi sekarang ini yang harus dilakukan adalah kita itu banyak pengangguran, ya, kemudian kemiskinan juga masih besar, tidak ada cara lain kecuali dengan memberikan lapangan kerja kepada masyarakat, maka APBN itu harus menomorsatukan untuk itu tadi. Jadi kalau kita menambah lagi utang, dan itu sangat mungkin untuk kita bisa dapatkan, ya, tetapi nanti kemampuan bayar kita atau beban kita di dalam APBN menjadi sangat besar. Saya rasa BPK juga tidak asal memberikan warningnya bahwa kita harus berpikir untuk mengelola utang. Bahwa pemerintah mengatakan kita juga sudah mengupayakan untuk kembali kepada 3%. Tapi lebih baik kita kan tidak untuk melonggarkan defisit untuk nantinya akan lebih sulit kita kembali kepada 3%. Kalau memang masih ada langkah-langkah yang bisa dilakukan sekarang ini, gitu. Baik, ya, Bu Henry, sudah terlanjur utang kita dapatkan lah. Yang kita harus selami adalah apakah kita sudah menggunakan utang kita secara efektif dan efisien. Ya, itu memang menjadi kuncinya. Jadi bahwa tidak salah pada saat pandemi sekarang ini, dari tahun lalu kita harus menambah defisit karena belanja kita bengkak. Iya. Dan itu menurut saya sudah cukup 2 kali kita sudah longgarkan dengan undang-undang yang baru untuk melakukan counter cyclical. Nah, sekarang tinggal bagaimana memanfaatkan dengan kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi agar memberikan multiplier efek yang cukup besar. Jadi perencanaan dari pemulihan ekonomi nasional tidak lagi silo-silo, tetapi ini diintegrasikan, ya, sehingga anggaran yang akan dikeluarkan itu bisa targeted. Tidak lagi dana untuk perbankan, restrukturisasi, itu tidak dimanfaatkan untuk memfokuskan kepada sektor-sektor tertentu. Kalau itu kemudian difokuskan oleh Menko Perekonomian, ini adalah untuk sektor tertentu, anggaran tadi digunakan untuk membiayai kredit di sektor-sektor yang jadi prioritas pemerintah, dan nanti produknya akan diserap oleh spending APBN lagi, maka ini akan ada cycle dari kegiatan ekonomi yang jauh lebih bagus. Baik, yang paling kita bisa harapkan adalah
yaitu ada sebuah mekanisme yang dapat menjamin efektivitas dan juga efisien dari penggunaan utang yang memang sudah terlanjur kita dapatkan, Bu Henry. Betul, Baik, betul. Bu Andi, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga sudah memberikan analisa komprehensif untuk Anda. Sehat selalu, sukses selalu Bu Henry. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Sigi. Baik.